on this computer. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak-bapak semua, Mas-mas. Ini agenda pertama ngaji ini ya. Ngaji seni yang diadakan oleh Hot. Yang ini kita dalam agenda kajian 12 kali pertemuan. Yang insya Allah nanti setelah ini kita akan mengumpulkan karya yang kemarin udah kita pahami bersama, yaitu antologi puisi bersama yang nanti insya Allah akan kami bukukan begitu. Mungkin pemenangnya ada, tetapi semua karya insya Allah akan masuk di antologi. Dan ini sudah bergabung Mas Doni ya, atau Ustadz Doni. Manggilnya ini Ustadz atau Mas. Kalau teman-teman kadang ada yang Ustadz, ada yang Mas, ya begitu. Agar lebih akrab, ya, mungkin kalau dipanggil Mas, mungkin Ustadz Doni nggak keberatan juga. Ini sudah ada beberapa peserta ya, dari 18 peserta yang udah masuk ke list. Ini yang masuk ada Mas Wicaksono Imam. Assalamualaikum Mas Wicaksono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Momon. Ya. Ada juga Mas Alfi. Assalamualaikum Mas Alfi. Alfi Rizki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Alfi dari mana, Mas? Dari Purwakarta, Mas. Oh, Purwakarta ya. Oh, kalau Mas Wicaksono? Saya dari Jogja, Mas. Oh, dari Jogja. Ya Allah. Oke. Sering ketemu aku, Mas Wicaksono. Oh, yang ketemu. Ini ada Mas Oto juga. Mas Oto ini juga anggota Hot ya, bagian dari keluarga besar Hot. Beliau juga di Jogja, dan juga ada Mas Heri. Tadi katanya Mas Heri baru perjalanan pulang. Oke, ini ada MTS NDM di mana ya? Oh, Solo. Oh, Solo ya. Ibu ngapunten, Ibu sinten? Zafa. Yafa nggih. Zafar. Oh, nggih. Nggih, sebelum kita mulai nggih, Bapak Ibu-ibu, kita buka dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo langsung saja Mas Doni, nanti ya sekitar 45 menit materi, nanti sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Makatan waktu dan tempat kami persilakan, Mas Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hudan, petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan membawa dinul haq, al-Islam. Ini nanti termasuk akan kita bahas di bawah ini. Dan berjanji Allah untuk memenangkan dinul haq itu, meskipun orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik tidak menyukai. Jadi kalaupun hari ini Islam itu terlihat sedang di bawah, terlihat kalah, tetapi janji Allah, Islam ini akan dimenangkan. Dan janji Allah itu adalah janji yang paling bisa diandalkan ketepatannya. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman peserta kompetisi puisi Hot. Jadi kompetisi puisi yang dijalankan Hot ini
eh, tidak seperti kompetisi biasanya. Kalau kompetisi biasanya itu ya sudah, peserta langsung ngumpulin karya, kemudian dikurasi, dinilai yang menang siapa dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan FOD ini berbeda, karena tidak sekedar mencari pemenang sebenarnya. Karena kita itu akan mengumpulkan puisi-puisi, kemudian dijadikan buku, bahwa nanti ada yang dinyatakan sebagai pemenang, ada nomor 1, ada nomor 2, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak terlalu penting sebenarnya. Itu hanya penyemangat kita saja. Yang penting itu nanti terkumpulnya karya dalam sebuah buku yang nanti mungkin bisa kita bagikan secara free, secara free dalam bentuk e-book, PDF. Tapi kalau misalnya ada yang menghendaki fisik, ya nanti kita hitung secara nominalnya saja berapa. Mungkin bisa begitu. Nah, harapan kita apa? Harapan kita dengan buku puisi yang kemudian dimulai dengan penyamaan visi ini, sebenarnya begini, kajian ini untuk apa sih lomba kok ada kajiannya? Itu sebenarnya untuk menyamakan visi, agar apa yang kita suarakan itu sama. Jadi walaupun kita background-nya berbeda-beda, mungkin nanti gaya bahasanya berbeda-beda, mungkin bahkan ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Arab, ada yang menggunakan apapun, tetapi visi dari puisi-puisi kita itu sama. Apalagi nanti kita akan membuat puisi dengan tema besar adalah negeri siang malam, ya Mas Deni, ya, negeri siang malam, ya, betul ya? Ya, betul. Negeri siang malam itu seperti apa, itu kan perlu kita samakan visinya. Nah, tetapi sebelum sampai di negeri siang malam itu, jadi gini, ya biar untuk trigger dulu di awal. Yang dimaksud negeri siang malam itu apa sih? Itu sebenarnya janji Allah kepada Rasulnya bahwa Islam ini akan menguasai dunia, yang negerinya, negara Islam itu ketika yang di sebagian itu masih malam, yang sudah malam, yang sebagian masih siang itu, atau sebaliknya, yang sebagian sudah siang, yang sebagian masih malam. Seperti kita ketahui hari ini, ya, misalnya ya, di Maroko gitu ya. Di Maroko itu sudah siang, sudah pagi, itu mungkin kita masih gelap di sini. Atau sebaliknya, di sana sudah gelap, di sini kita masih siang. Nah, waktu itu kan daulah Islam kan melampaui itu. Dan padahal nanti kalau kita lihat lagi di hadis-hadis akhir zaman itu, Islam itu akan menguasai seluruh dunia. Artinya negeri Islam itu negeri siang malam. Tetapi untuk sampai di situ kita akan membangun dari awal, sekali lagi dari visi tadi. Nah, visi itu pentingnya visi itu apa? Visi itu kalau saya mendengar sharing dari salah satu guru saya dan guru kita semua sebenarnya, Pak Condro. Beliau itu pernah cerita tentang pengalaman beliau ke Korea Selatan. Beliau ke Korea Selatan itu sekitar awal tahun 2000-an, mungkin sekitar 2003, 2004 gitu. Beliau cerita ketika di Korea Selatan itu bertemu dengan mahasiswi baru lebih tepatnya. Namanya mahasiswi baru ya lulusan sekolah menengah atas ya. Orang anak perempuan lulusan sekolah menengah atas itu biasanya apa yang dibahas ya? Misalnya kalau di sini ya sinetron, film, artis, selebritis, skincare gitu kan. Ternyata waktu itu ketika ketemu sama beliau yang ditanyakan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Bertanyanya kapan Indonesia negara Anda itu akan menjadi negara maju? Nah, waktu itu bingung, kapan ya? Mau menjawab apa? Kemudian karena tidak bisa menjawab, akhirnya beliau tanya balik. Terus kapan Korea Selatan menjadi negara maju? Dan dengan PD dia menyatakan bahwa 2010 Korea Selatan akan menjadi negara nomor 1, akan menjadi negara maju, bersaing dengan negara-negara yang lain. Nah, dipikir itu hanya jawaban seorang anak muda yang mungkin punya cita-cita besar. Tapi ternyata setelah beliau ketemu dengan banyak orang, tidak hanya dengan mahasiswi baru tadi, ketika bertemu dengan orang-orang lain, dengan dosennya, dengan profesornya, dengan orang-orang di jalan, ternyata visinya sama. Punya visi
bahwa 2010 Korea Selatan itu akan menjadi negeri maju. Kemudian beliau pulang dengan kesimpulan bahwa masyarakat Korea Selatan itu sudah punya pemahaman bersama bahwa di tahun 2010 nanti, waktu itu kita tahun 2003, di tahun 2010 nanti akan menjadi negara maju. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian beliau datang lagi, belum 2010, ya masih 2008 itu, ya 2010-nya kurang dikit itu. Ketika beliau sampai sana, itu sudah mulai banyak produk-produk Korea Selatan yang seperti kita kenal sekarang, misalnya elektronik ada Samsung, kemudian otomotif ada Hyundai, ada KIA dan lain sebagainya. Nah, kemudian produk-produk itu belum sampai ke misalnya ke Indonesia. Ke Indonesia sudah sampai, tetapi masih belum mendominasi. Kalau kayak sekarang kan sudah mendominasi. Samsung gitu kan sudah mendominasi. Waktu itu kan Samsung itu belum apa-apa dibanding Nokia, dibanding Sony misalnya begitu. Nah, tetapi di Korea Selatan rakyatnya itu mau membeli produk-produk itu, mau membeli produk-produk produk-produk buatan negerinya tadi. Padahal mereka tahu produknya itu kualitasnya jelek dan harganya mahal. Ketika ditanya, kenapa Anda mau membeli produk dengan kualitas jelek dan sementara harganya mahal? Dan ketika ditanya kepada banyak orang, jawabannya sama, bahwa bagaimana perusahaan-perusahaan Korea itu akan berkembang kalau produknya tidak kami beli. Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan dalam negeri Korea itu bisa bersaing, jangankan bersaing ya, bisa hidup kalau dibeli saja tidak. Sementara yang mau beli siapa? Mau berharap dibeli oleh orang luar negeri? Kan nggak mungkin. Yang mau beli siapa? Ya warganya sendiri. Maka mereka sadar benar walaupun harganya mahal dan kualitasnya buruk, tetapi mereka tetap mau membeli. Tetapi hal ini tidak akan menjadi sesuatu ketika kesadaran itu hanya ada di konsumen. Itu hanya akan menjadi sumber kekayaan bagi produsen saja gitu. Kalau hanya seperti visinya, kalau pengorbanan ini hanya dilakukan oleh konsumen, oleh pembeli. Dan ternyata apa? Hal yang sama, pengorbanan yang sama, pengorbanan juga dalam bentuk yang berbeda, itu juga dipahami oleh owner-owner perusahaan tadi. Nah, owner perusahaan tadi itu ternyata apa? Dia sadar benar bahwa produk kami itu masih kualitasnya jelek, harganya lebih mahal. Misalnya mobil ya, Hyundai. Waktu itu dibandingkan Honda, dibandingkan Toyota, itu udahlah harganya lebih mahal, kualitasnya lebih buruk, dan lain sebagainya. Dan mereka tahu benar bahwa warga mereka, saudara-saudara mereka sesama Korea Selatan itu, membeli produk mereka itu adalah sebuah pengorbanan. Dengan mengeluarkan duit lebih banyak dan kualitas lebih buruk, itu adalah sebuah pengorbanan. Kemudian mereka melihat bahwa para pemilik perusahaan itu melihat bahwa itu adalah utang mereka kepada saudara-saudara senegaranya. Dan utang itu harus dibalas. Dibalas dengan apa? Dibalas dengan mendevelop perusahaan yang lebih baik lagi, yang lebih profesional lagi, yang bisa menghasilkan produk-produk yang lebih baik lagi dengan harga yang bersaing. Jadi mereka tidak keburu pengen kaya raya gitu. Dari hasil yang penjualan yang begitu banyak dengan kualitas yang mungkin masih buruk, itu tidak keburu pengen kaya raya terus berfoya-foya, enggak. Tetapi hasilnya itu digunakan untuk develop lagi. Sampai akhirnya di beberapa tahun kemudian produk-produk Korea itu seperti yang kita lihat itu bisa melampaui produk-produk Jepang. Misalnya produk-produk elektronik Korea itu bisa melampaui produk-produk elektronik Jepang. Produk-produk otomotif Korea hari ini bisa melampaui produk-produk otomotif Jepang. Hari ini sedang ngetren-ngetrennya mobil listrik. Hyundai itu sudah mengeluarkan Ioniq, sudah mengeluarkan produk mobil listrik. Sementara Toyota paling mentok masih hybrid gitu, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pertama dibangun visi yang sama. Visi seluruh warga Koreanya dibangun. Kemudian visi itu tidak cukup visi, tetapi butuh pengorbanan. Pengorbanan untuk menjalankan visi itu.
Dan yang berkorban siapa? Yang berkorban harus semua. Warganya berkorban, pemilik usahanya berkorban, dan sebenarnya satu lagi, siapa? Penguasa negaranya juga harus ikut berkorban. Kalau penguasa negaranya tidak mau ikut berkorban, ini tetap tidak jadi. Misalnya masyarakatnya membeli dengan harga mahal, produknya jelek, bisnisnya juga mendevelop, tetapi pejabat negaranya menarik pajak yang tinggi, habis itu dikorupsi, ya tidak jadi, tidak jadi. Maka visi dan pengorbanan itu harus sama-sama dilakukan oleh semua. Warganya juga punya visi yang sama, pengusahanya punya visi yang sama, intelektualnya punya visi yang sama, rezimnya, penguasanya, negaranya punya visi yang sama, kemudian melakukan pengorbanan yang sama, sehingga menghasilkan seperti yang kita lihat hari ini, Korea minimal secara teknologi, secara industri, secara bisnis, secara ekonomi, itu sudah melebihi negara-negara Asia yang lain, dan mungkin boleh dikatakan hampir setara dengan negara-negara Eropa secara kekuatan ekonomi, kekuatan industri, bahkan kekuatan industri seni. Industri seni Korea sekarang misalnya film, musik itu sudah mendominasi dunia. Musik-musik yang dulu hanya didominasi oleh Eropa, Amerika, sekarang band-band Korea Selatan itu sudah mendominasi Eropa. Di luar persoalan bahwa ada kemaksiatan di dalamnya, ya. Kalau saya melihat di bidang ininya dulu, di bidang apa yang mereka capai. Nah, persoalannya bagaimana ceritanya mereka bisa mencapai hal itu. Yang menjadikan mereka bisa mencapai hal itu karena mereka memiliki visi yang sama dan kemudian mengejar visi yang sama walaupun mereka harus berkorban di tempatnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan Muslimin? Muslimin hari ini itu seperti kita tahu saudara kita di Palestina begitu, di Rohingya begitu, bahkan kita orang Indonesia, warga negara Indonesia yang mayoritasnya Muslim, 87% itu Muslim, tetapi sebagai Muslimin itu kita di negeri kita sendiri itu tidak berdaya gitu. Ada misalnya ada seseorang melecehkan Islam, itu Muslimin yang mayoritas ini juga tidak berdaya gitu. Hanya menghadapi satu Abu Janda yang sering ngece-ngece kita itu kita tidak mampu gitu loh. Nggak mampu memenjarakan dia, nggak mampu gitu. Kenapa demikian? Karena kita sekarang memang sedang dalam kondisi lemah. Nah, untuk maju seperti mereka, untuk bangkit lagi itu butuh apa? Satu, butuh visi. Cuma persoalannya, visi semacam apa yang akan kita bangun? Karena visi itu menentukan bagaimana kita bergerak. Nah, visi itu harus benar. Visi itu harus benar. Karena visi itu betul-betul akan mempengaruhi sehari-harinya kita. Contoh begini. Kenapa anak-anak kecil itu ketika misalnya di TK atau kelas 1, 2 SD, itu sering ditanya tentang cita-cita. Nah, cita-citamu apa? Misalnya ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi tentara. Itu sebenarnya ngapain sih ditanyain cita-cita itu? Sebenarnya ditanyain cita-cita itu untuk menjadi tolok ukur dia bahwa dia harus melakukan apa saja. Cuma persoalannya sekarang kita di Indonesia itu ketika tanya cita-cita itu hanya berhenti di cita-cita. Setelah dia menjawab dokter, ya sudah dokter itu. Habis itu main-main gitu kan. Padahal maksudnya tidak begitu. Misalnya kalau ada seorang anak mengatakan cita-citamu apa, Nak? Aku pengen jadi dokter ya. Oke. Untuk jadi dokter itu kamu harus pinter di bidang sains. Kamu harus pinter di matematika. Kamu harus pinter di maka kalau kamu memang betul-betul pengen jadi dokter, ini pelajaran matematika itu kamu harus belajar ekstra keras. Sains itu harus belajar ekstra keras dan lain sebagainya. Jadi cita-cita itu menjadi tonggak untuk panduan kegiatan kita sehari-hari. Kalau cita-cita, visi itu cita-cita. Visi itu kalau tidak dikaitkan dengan keseharian kita, maka visi itu tidak akan menjadi apa-apa. Seperti yang dilakukan orang-orang Korea Selatan tadi, visinya tidak sekedar visi, tapi mewujud di dalam tindakan-tindakan dia. Membeli produk jelek dengan harga lebih mahal, kemudian develop, kemudian dan lain sebagainya. Itu mengkaitkan antara cita-cita dengan keseharian. Nah, persoalannya begini, teman-teman. Visi itu betul-betul akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Langkah-langkah kita itu akan bergantung pada visi kita. Setiap langkah kita itu akan bergantung pada visi yang kita pegang. Maka kalau visinya salah, maka semuanya serba salah.
Kalau visinya benar, semuanya serba benar. Nah, visi itu apa? Misalnya begini, untuk apa sih tujuan kita hidup di dunia? Itu kan visi, terkait dengan visi. Nah, kalau jawaban atas pertanyaan itu salah, maka kita akan melakukan hal-hal yang salah. Misalnya begini, visinya itu bahwa kita itu akan menguasai dunia, karena cara menguasai dunia harus bagaimana? Harus menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Cara menaklukkan bagaimana? Ya terserah. Kenapa kok terserah? Karena memang ya hidup kita hanya di dunia saja. Visinya apa? Visinya orang komunis misalnya. Visinya orang ateis. Dia tidak percaya bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan akhirat. Mereka tidak percaya itu. Maka visi mereka yang mengatakan bahwa hidup di dunia tidak ada apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa ini, itu akan mempengaruhi tindakan dia. Dia ingin menguasai dunia. Maka cara menguasai dunia bagaimana? Oh, pokoknya yang penting berkuasa. Karena apa? Ya tidak ada pertanggungjawaban. Berbeda dengan orang yang visinya itu punya visi tentang akhirat. Kalau punya visi tentang akhirat, ada dosa, ada pahala, ada siksa, ada surga. Itu pasti orang tidak akan berbuat sembarangan. Karena akan berhitung. Kalau aku begini, nanti dosa. Walaupun sama-sama mengejar kekuasaan, sama-sama mengejar kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, visi itu betul-betul akan benar. Nah, sekali lagi, visi itu harus benar. Visi itu harus benar agar apa yang kita lakukan benar. Visi itu ibaratnya menentukan arah perjalanan. Nah, kemudian benar itu apa? Persoalan gitu. Visi yang benar itu yang seperti apa? Tujuan hidup yang benar itu seperti apa? Ini tidak mungkin kita jawab sebelum kita menjawab sebuah pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Di dalam bahasa Arab disebut uqdatul kubro, pertanyaan besar kehidupan. Apa itu? Pertanyaan dari mana kita berasal, kemana kita menuju, dan untuk apa hidup di dunia ini. Sekali lagi, uqdatul kubro yang membentuk visi manusia itu, dari mana kita berasal, kemana kita menuju. Kalau dari mana kita berasal, kemana kita menuju ini sudah dijawab, maka akan terjawab untuk apa hidup di dunia ini. Nah, maka kemudian kita kalau pengen punya visi yang jelas itu akan mempertanyakan dari mana sih asal kita. Setelah dari mana asal kita ketahui, kita akan ketahui kemana akan menuju. Setelah kita ketahui kemana kita akan menuju, kita akan bisa menjawab untuk apa kita hidup di dunia ini. Nah, terkait dengan dari mana kita berasal, dari mana kita, dari mana asal mula kita, itu terkait dengan akidah yang boleh jadi berbeda-beda. Mohon izin saya share screen ya. Bisa ya? Apakah kelihatan? Belum, Mas. Belum kelihatan. Sekali lagi ya. Tidak berhasil ya. Mau share screen? Belum nampak, Mas. Tapi sudah diakses ya, diberi akses ya? Sudah. Sampun. Apa mergo? Tak coba ngonku. Harus disable partisipan sharing. Dan ngonku tulisannya host disable partisipan Enggak. Ini masalah ininya, masalah komputer saya. Oh, oke.
Oke deh, nggak usah pakai anu lah, nggak usah pakai materi PowerPoint deh kalau nggak bisa. Oke, nggak usah, saya lanjutkan aja. Lanjutkan aja. Baik. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan besar tadi, dari mana kita berasal, kemana menuju, untuk apa hidup di dunia, itu bermula dari pertanyaan pertama, yaitu dari mana kita berasal. Kita itu tidak sekedar saya atau panjenengan, tetapi kita semua manusia ini berasal. Nah, di antara jawaban-jawaban yang sudah tersebar macam-macam, ada yang bilang kita dari Tuhan, ada yang bilang tidak ada Tuhan, kita itu hanya berproses, kita itu hanya evolusi dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba dulu bahwa ada dua pertanyaan, ada dua jawaban besar sebenarnya. Yang satu bahwa Tuhan tidak ada. Kita hadir di dunia ini hanya soal kebetulan, hanya soal evolusi. Kemudian Darwin memberikan sebuah teori, yaitu teori evolusi, bahwa manusia itu evolusi dari primata, primata itu evolusi dari mamalia, mamalia itu evolusi dari reptil misalnya, reptil itu evolusi dari amfibi, amfibi itu dari ikan, ikan itu dari amuba, amuba dan lain sebagainya. Nah, persoalannya begini, dari mana Darwin bisa menelurkan teori itu? Dari mana Darwin bisa menelurkan teori itu? Pertanyaannya, apakah Darwin melihat proses evolusinya? Melihat nggak? Nggak melihat kan? Darwin nggak melihat. Apa yang membuat dia bisa punya teori itu? Jadi dia melakukan pengamatan terhadap fosil-fosil. Fosil manusia itu mirip fosil manusia purba. Fosil manusia purba mirip fosil kera, primata. Nanti mirip. Jadi hanya berdasarkan mirip ini, berdasarkan mirip ini, dia mengatakan bahwa oh, berarti karena ini mirip, itu adalah evolusi. Maka pertanyaannya, apa teori Darwin itu kan berawal dari penerkaan, ya, menerka dari artefak yang ada. Artefaknya apa? Fosil yang satu dengan fosil yang lain, yang ada kemiripan. Kemudian diterka bahwa itu adalah evolusi. Maka pertanyaan saya, tingkat kebenarannya berapa persen? Tingkat kebenarannya berapa persen? 100%? Jelas tidak ya. Berapa persen? 70-30, bahwa kemungkinan benarnya 70%. 30% kemungkinannya salah. Masuk? Sudah cukup? 70? Hanya kegedean ya. 50%? 50-50? 50-50? Boleh jadi masih kegedean juga. Kenapa? Karena itu hanya terkaan. Hanya terkaan saja gitu. Berapa besar kemungkinan bahwa itu benar? Nah, persoalannya apa? Hari ini bahwa manusia itu merupakan evolusi dari primata dan seterusnya dan sebelumnya, itu orang-orang seluruh dunia, mayoritas manusia seluruh dunia, itu menerima itu sebagai sebuah sains, sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang nyaris pasti benarnya gitu loh. Kita sering zaman dulu di sekolah diberikan pelajaran tentang evolusi. Sementara ketika pelajaran agama dikasih tahu bahwa manusia pertama itu Adam. Tetapi pernah nggak di sekolah itu kemudian ditunjukkan mana yang benar, Adam atau evolusi? Tidak pernah. Tidak pernah diberikan jawaban itu. Sehingga kita itu ya memang dibiarkan gantung begitu. Bahkan nanti sebagian orang ada yang nebak-nebak. Saya sempat nebak-nebak. Nebak-nebaknya bagaimana? Oh, memang terjadi evolusi, terus kemudian Allah menurunkan Adam itu
di tubuh hasil evolusi itu. Terkanya begitu. Padahal kan tidak begitu. Kalau di dalam apa namanya ayat-ayat yang diturunkan itu Allah betul-betul membentuk. Allah betul-betul membentuk Khalifatullah fil ard Adam itu secara khusus gitu. Bukan hasil evolusi yang kemudian diberikan ruh di sana. Itu bukan seperti itu. Nah, apalagi setelah berikutnya hari-hari ini saya melihat bahwa apa yang teori Darwin itu tidak punya landasan kuat, hanya landasan dugaan. Nah, sekarang mari kita lihat. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah manusia itu hadir dengan sendirinya atau ada peran Tuhan di dalamnya? Berarti persoalannya adalah Tuhan itu ada atau tidak? Persoalannya kan gitu. Nah, untuk menjawab ini dengan benar tadi, menjawab bahwa visi itu benar, kita harus mempersoalkan dulu apa itu benar, apa itu kebenaran. Oke, nah sekarang kita mulai tentang apa itu kebenaran, karena kita akan mencari kebenaran. Maka kita harus mendefinisikan dulu apa itu kebenaran. Oke, monggo silakan. Teman-teman boleh buka mic, boleh tulis di chat untuk menyampaikan apa itu kebenaran. Silakan. Apa kebenaran itu? Monggo silakan. Boleh ditulis di chat, boleh di open mic. Ini kita nggak terlalu banyak, jadi peserta bisa saling ngobrol. Jadi ini jadi forum ngobrol aja. Jadi lebih kait. Monggo silakan. Kebenaran itu apa? Monggo kalau ada yang ingin berkomentar. Mas Wicak, pengen kasih ide apa itu? Mas Alfi Rizky, kebenaran itu apa? Kita kan sedang mencari jawaban yang benar tuh. Nah, benar itu apa? Kebenaran itu apa? Sampai jam berapa saya, Mas Momon? Sampai jam 4:30, Mas Joni. Sedikit lagi. Tidak ada? Baik, saya mencoba, Ustaz. Monggo. Saya mencoba dengan logika Monggo, orang, Mas saya bijaksana. mencoba dengan logika orang normal ya. Siap. Jangan normal toh. Baik, kalau dengan logika orang normal tentu saja kebenaran itu adalah berdasarkan suara yang paling banyak. Oke. Suara yang paling banyak di daerah itu seperti apa, yang kemudian mendukung sebanyak apa. Namun hal ini juga akan problematik apabila nanti hal yang dirasa benar di daerah itu kemudian dites di daerah yang di daerah yang lain. Apakah sama kemudian batasannya? Apakah sama kemudian alasan kebenaran itu? Nah, ini sebenarnya problematika kemudian menjadi semakin tidak terkondisikan dengan baik karena kebenaran di sini tidak ada landasannya. Landasannya hanya suara yang terbanyak, di situ berdasarkan persepsi masing-masing atau berdasarkan otoritas orang-orang yang punya posisi di situ. Oke. Beri salah satu contoh, Mas Wicak. Contoh bahwa kebenaran itu adalah kesepakatan banyak orang. Contoh. Kesepakatan banyak orang. Misalnya di daerah di kampung saya ya. Ya. Kampung saya itu yang kemudian sering ngobrol itu kan cacuk kan. Pincuk atau piet dan lain sebagainya itu. Mungkin maksudnya pincuk mungkin. Iya. Itu kan dianggap sebagai sebuah keakraban dan itu bukan sebuah hal yang salah. Ya. Namun apabila kita kita beralih kampung lah, berani mesti langsung menjadi ramai-ramai dieksekusi orang-orang ramai gitu karena seperti apa itu simbol keakraban kok semacam itu. Jadi gini, memanggil orang lain dengan sebutan cok itu bisa benar, bisa salah gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya itu bukan benar salah, Mas. Itu baik buruk. Oke. Baik buruk. Jadi di satu daerah
manggil cok itu baik-baik saja gitu. Tetapi di daerah lain memanggil dengan sebutan cok itu cara yang buruk. Jadi itu bukan benar salah. Itu baik buruk. Nanti kita bahas juga. Nanti kita bahas juga. Oke, ada yang lain yang pengen menyampaikan tentang kebenaran itu apa? Saya Ustadz. Monggo silakan. Siapa ini? Oh, Bu Johana. Joana. Monggo Bu Nana. Nggih. Kebenaran itu sebuah ide atau sesuatu yang tak terbantahkan, bisa dibuktikan dengan cara apapun juga. Oke, contoh. Contohnya, matahari itu panas, silakan dibuktikan. Betul. Berarti kebenaran itu apa? Itu sebuah standar yang dia pasti dan tidak akan bisa digoyahkan bahwa itu benar. Kalau benar, Kenapa? kalau benar gini, sesuatu disebut benar itu ketika seperti apa? Sesuatu disebut benar ketika dia memiliki sebuah standar. Dan standarnya itu bisa dibuktikan bahwa dia tidak akan pernah salah. Memiliki sebuah standar. Apa yang memiliki sebuah standar apanya? Sesuatunya itu apa? Sesuatu itu bisa berupa ide. Bisa berupa fakta, begitu. Oke, ide yang memiliki standar. Oke. Lumayan. Ini nyerempet. Masih ada yang pengen lagi menyampaikan? Mau coba Ustaz? Monggo. Kebenaran itu kurang lebih pernyataan atau statement yang sesuai dengan fakta. Nah, ini lebih real. Ya. Ide sebenarnya pernyataan itu kan juga ide, sama ya kan? Tadi yang Gunana tadi kan sebuah ide gitu, sebuah ide. Nah, pernyataan itu kan juga ide. Kadang-kadang ide itu terucapkan dalam bentuk lisan atau hanya baru di pikiran. Itu sama-sama. Tetapi bentuknya sebenarnya adalah sebuah pernyataan. Baik pernyataan itu sudah dilisankan ataupun baru dipikirkan. Oke, maka kita ambil katanya adalah pernyataan ya. Nah, pernyataan yang benar itu pernyataan yang seperti apa? Pernyataan yang berkesesuaian dengan kenyataan, dengan fakta. Oke, contoh. Doni memegang handphone berwarna merah. Benar atau salah? Benar kan ya? Benar. Kenapa kok benar? Karena pernyataan saya sesuai dengan kenyataan. Doni memegang handphone berwarna merah. Itu kan pernyataan. Kemudian panjenengan mengkonfirmasi dengan penglihatan Anda. Oh, ternyata apa yang dikatakan, pernyataannya tidak bertentangan dengan realita yang terindra. Maka pernyataannya itu benar. Berarti kebenaran itu apa? Kesesuaian antara pernyataan, ide juga boleh, dengan fakta, dengan realita, dengan kenyataan. Oke? Kita lanjut ya. Maka begini, kalau kita kembali kepada kasus kita di awal, kita itu akan membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Kita itu akan membuktikan manusia itu berasal dari kera atau diciptakan Tuhan. Itu kan sebuah pernyataan kan, sama kan? Manusia diciptakan Tuhan, itu pernyataan. Manusia evolusi dari kera, itu pernyataan. Persoalannya, pernyataan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak? Pernyataan itu sesuai dengan realita atau tidak, kan begitu kan? Kalau sesuai dengan realita berarti benar, kalau tidak sesuai dengan realita berarti salah. Oke? Sekarang kita mulai mungkin dari ini. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, pernyataan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak? Tetapi teman-teman, sebelum kita mengukur bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan itu kan sebenarnya sebuah pernyataan yang yang boleh diungkapkan setelah ada pernyataan sebelumnya dulu dan benar. Maksudnya begini, bahwa manusia diciptakan Tuhan itu benar, itu harus berlandaskan bahwa Tuhan itu ada, harus gitu dulu gitu. Tidak mungkin kita akan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan itu adalah benar sebelum kita membuktikan bahwa keberadaan Tuhan itu adalah benar. Kan begitu kan? Nah, maka yang penting sekarang pertama, sebelum itu semua, sebelum menjawab bahwa manusia itu diciptakan Tuhan atau evolusi sih, yang pertama harus kita lakukan adalah
Tuhan itu ada atau tidak. Maka pernyataan Tuhan itu ada, itu sebuah pernyataan. Realitanya ada atau tidak? Kalau realitanya ada, berarti pernyataan Tuhan itu ada, itu adalah benar. Kalau realitanya tidak ada, maka pernyataan Tuhan itu ada, itu adalah salah. Oke, clear ya? Clear ya? Nah, maka sekarang persoalannya bagaimana cara kita untuk mengukur bahwa pernyataan itu memang benar sesuai realita. Bagaimana cara mengukurnya? Contoh di kejadian saya tadi. Saya ada sebuah pernyataan, Doni memegang handphone berwarna merah. Bagaimana caranya panjenengan bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa itu adalah benar? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Saya memberikan sebuah pernyataan. Doni memegang handphone berwarna merah. Kemudian jenengan menjawab benar. Bagaimana caranya jenengan bisa menjawab bahwa itu benar? Caranya bagaimana? Melihat, Ustaz. Melihat, mengkomparasi, ya kan? Mengkomparasi antara statement yang Anda dengar dengan realita yang terlihat. Nah, maka yang disebut Bu Nana tadi, yang disebut standar, itu sebenarnya adalah standar cara untuk mengkonfirmasi pernyataan dengan realita. Nah, yang disebut standar itu sebenarnya itu mengkonfirmasi antara pernyataan dengan realita. Caranya bagaimana? Caranya dengan berpikir, dengan menggunakan akal. Maka kebenaran itu hanya bisa dicapai dengan proses berpikir, dengan menggunakan akal. Karena manusia itu nanti secara umum ini, manusia itu secara umum, ketika mengukur benar salah, manusia secara umum, itu ada yang menggunakan akal, ada yang menggunakan perasaan. Dan yang menggunakan perasaan ini tidak akan mengantarkan kepada kebenaran sesungguhnya. Yang mengantarkan kebenaran sesungguhnya itu yang menggunakan akal. Ketika jenengan mengatakan bahwa benar itu karena jenengan menggunakan akal Anda. Bagaimana cara kerja akal? Satu, ada realita terindra di depan Anda. Minimal itu ada gambar di layar nggak tahu layar handphone Anda, nggak tahu di layar komputer Anda. Itu ada objek terindra. Objek terindra. Kemudian jenengan punya indera, baik itu mata, baik itu telinga, dan lain sebagainya. Kemudian tidak sekedar itu, informasi yang Anda cerap, objek terindra yang Anda cerap dengan indera itu, informasinya dikirim ke otak. Jenengan harus punya otak. Tidak cukup sekedar punya otak. Di dalam otak Anda itu harus ada pemahaman sebelumnya atau maklumat asabiko. Maksudnya bagaimana? Jenengan tidak akan mengatakan bahwa pernyataan saya itu benar kalau jenengan tidak paham bahwa yang seperti ini namanya handphone, yang warna seperti ini namanya merah, bahwa yang namanya seperti ini namanya memegang. Itu jenengan nggak akan bisa mengatakan seperti itu. Jenengan bisa membuat kesimpulan itu benar karena punya maklumat asabiko bahwa ini merah, bahwa ini handphone, bahwa ini memegang, bahwa ini Doni, dan lain sebagainya. Itu namanya maklumat asabiko. Nah, kebenaran itu bisa diukur standarnya seperti Bu Nana tadi, itu dengan apa? Dengan proses berpikir. Proses berpikir itu satu, butuh dalil, butuh bukti. Nah, buktinya terindra tadi, objek terindra tadi. Kalau perasaan itu nggak pakai pembuktian, nggak pakai dalil, nggak pakai bukti gitu. Contoh ya, Doni, saya memegang keris goib, benar atau salah? Mungkin yang suka sama saya karena betul, Pak Doni pokoknya yang dikatakan Pak Doni itu betul. Kenapa? Pokoknya karena saya suka sama dia maka betul, walaupun tidak terbukti secara indrawi. Orang yang mengukur benar salah dengan suka tidak suka itu seperti itu.
Dan itu tidak akan mengantarkan kepada kebenaran. Orang yang bisa sampai kepada kebenaran sejati itu ketika mengkomparasi pernyataan dengan kenyataan, dengan realita. Dan realitanya itu terindra. Dan indranya informasi yang diindra itu kirim ke otak, di otak diolah dengan maklumat asabiqoh, kemudian disimpulkan. Akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa pernyataan Doni memegang handphone berwarna merah itu adalah sebuah kebenaran. Dikatakan betul. Oke? Sampai situ cukup ya. Saya lanjutkan sedikit. Persoalannya adalah yang akan kita buktikan itu Tuhan. Tuhan itu sampai hari ini kita tidak pernah melihatnya. Bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa, tidak pernah melihat. Maka pertanyaannya, bisakah kita membuktikan keberadaan sesuatu yang gaib? Bisa enggak? Bagaimana bisa enggak kita membuktikan sesuatu yang gaib? Gaib itu tidak terlihat, tidak terindra. Bisa berupa masa lalu, bisa berupa masa depan, bisa berupa masa kini, tetapi di luar jangkauan indera. Contoh, di balik tembok saya ini ada seekor kambing. Saya katakan ke jenengan seperti itu. Di balik tembok saya ini ada seekor kambing. Benar atau salah? Benar atau salah? Di balik tembok saya ini, di sana ada seekor kambing. Benar atau salah? Mau jawab salah juga bingung, ya toh. Mau jawab benar juga bingung, gitu kan? Kenapa? Ya tidak ada yang bisa diindra, tidak ada yang bisa diindra. Ya, maka begitu. Sesuatu yang gaib itu tidak bisa kita ketahui ada atau tidaknya, kecuali yang gaib tadi punya apa istilahnya? Meninggalkan jejak. Meninggalkan tanda. Contoh misalnya, ada suara, mbak, gitu. Dari balik sana, ada suara mbak, gitu. Kemudian saya katakan, di balik tembok saya ini ada seekor kambing. Terus dengan dengar suara, mbak, betul atau salah? Betul atau salah pernyataan saya? Di balik tembok saya ada kambing. Betul atau salah? Betul, Ustaz. Belum tentu, bisa jadi rekaman. Tetapi setidaknya begini, setidaknya ada sesuatu di sana, gitu. Ya, betul gitu kan? Nggak tahu itu kambing, nggak tahu itu tape recorder, nggak tahu itu Mas Momon yang pura-pura jadi kambing. Tetapi minimal ada sesuatu gitu. Nah, kurang lebih begitu, gitu. Kurang lebih begitu. Atau contoh lain satu lagi begini, angin itu kalau jarak dekat itu jenengan bisa mengindra dengan kulit. Misalnya jenengan ada angin, sepoi-sepoi, jenengan bisa merasakan dengan kulit. Tetapi kalau angin di atas sana, jenengan tidak terkena angin itu, jenengan tidak bisa membuktikan ada atau tidak. Di atas awan sana itu ada angin. Jenengan tidak bisa membuktikan. Ketika saya katakan di atas sana itu loh, itu ada angin. Jenengan bisa menjawab itu betul atau salah? Bingung, karena nggak terindra. Tetapi ketika ada sebuah layang-layang, ada anak kecil main layang-layang, terus saya katakan, itu ada angin di atas. Buktinya apa? Buktinya layang-layang. Itu pernyataan saya bahwa di atas itu ada angin. Itu terbukti. Terbukti dengan apa? Dengan adanya layang-layang. Jadi begini, sesuatu yang gaib dalam hal ini tidak terindra, angin di atas tidak terindra. Sesuatu yang gaib tidak terindra, yaitu angin. Bisa kita buktikan keberadaannya dengan bantuan benda lain yang tidak gaib, yang terdampak oleh gaib tadi, benda gaib tadi, angin. Karena begini, tanpa angin ya tidak mungkin tuh layang-layang bisa terbang. Nggak mungkin kan? Layang-layang itu bisa terbang hanya karena ada tiupan angin, kemudian dipegang talinya, kemudian dia tetap ada di atas. Nah, maka begini, tidak selamanya sesuatu yang gaib itu tidak kita bisa ketahui keberadaannya. Sekali lagi, tidak selamanya sesuatu yang gaib itu tidak bisa kita buktikan keberadaannya. Sesuatu yang gaib pun bisa kita buktikan keberadaannya ketika ada
hal zohir yang itu terdampak oleh hal gaib tadi. Contoh lain, sekali lagi terakhir. Jadi tadi terakhir terus ya. Suatu malam, saya menutup pintu. Waktu zaman kecil, jalan depan rumah saya itu masih tanah. Habis hujan sore-sore, malam-malam habis hujan, dan jalan tanah di depan rumah saya itu masih halus-halus saja, lurus rata. Saya tutup. Semalaman hujan deras. Pagi-pagi saya mau ke masjid, saya buka, ternyata di depan rumah saya jalan itu sudah meletok-meletok gitu, bentuk ban, bentuk jejak ban. Maka kesimpulan apa yang bisa saya sampaikan? Bisakah saya membuat kesimpulan begini? Semalam tidak terjadi apa-apa. Semalam tidak ada apa-apa. Kemudian muncul sendiri jejak ban. Ada jejak ban yang muncul dengan sendirinya. Kira-kira kesimpulan itu betul atau salah? Salah ya? Tidak mungkin lah. Selama akal kita bekerja, selama indera bekerja, tidak pernah kita menemukan ada telapak ban kok muncul dengan sendirinya, sembuluk, nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti pernyataan yang pasti apa? Nanti kalau di dalam ilmu mantik itu ada wajib akli. Wajib akli itu mau tidak mau ya itu kebenarannya. Kemudian mustahil akli, ya itu pasti salah. Ada jaiz akli. Jaiz akli itu bisa benar, bisa salah. Nah, pernyataan bahwa dengan bukti, dengan dalil adanya telapak ban tadi, kemudian saya menyatakan semalam tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba muncul telapak ban dengan sendirinya, itu adalah pernyataan yang mustahil akli. Pasti salahnya, karena pengalaman tidak pernah ada itu seperti itu. Maka sekarang coba panjenengan bikin pernyataan yang wajib akli dari keberadaan telapak ban tadi. Coba bikin pernyataan yang wajib akli. Monggo silakan. Ada telapak ban, ada realita, ada fakta terindra. Kita akan mengungkapkan kejadian gaib semalam. Gaib artinya tidak kita indra gitu ya, bukan karena ada apa mobil gaib kan gitu. Kalau mobil gaib SMK nanti. Ada coba buat sebuah pernyataan walaupun Anda tidak melihat kejadian semalam. Tetapi buatlah sebuah pernyataan dengan berlandaskan bukti atau dalil berupa telapak ban. Coba silakan. Buat pernyataan yang wajib akli. Wajib akli itu pasti benar. Monggo. Monggo. Bu Nana, Mas Alfi, Mas Wicak, Mbak Muzafaroh, Mas Adi Surya. Monggo buat sebuah pernyataan yang wajib akli. Wajib akli artinya pasti benar, tidak bisa ditolak. Benar. Tadi kan kebenaran itu tidak bisa ditolak, gitu kan Bu Nana kan, kebenaran itu tidak bisa ditolak karena ada standar. Nah, coba dari kasus telapak ban tadi buat sebuah pernyataan yang wajib akli. Monggo silakan. Monggo satu perwakilan. Monggo Bu Nana, sudah buka mic. Ya, Monggo, Bu. mobil saya, ada mobil bergerak melewati rumah saya. Oke, ada mobil bergerak di depan rumah saya. Itu wajib akli atau tidak? Wajib akli. Yang lain? Wajib akli? Wajib akli tidak? Tidak bergerak, tidak bakal ada jejak ban yang berkelanjutan itu. Oke. Jadi pasti bergerak. Pasti bergerak. Teman-teman, yang lain? Sepakat? Richard juga ada sepakat. Sepakat? Wajib akli? Belum. Kalau saya katakan itu jaiz akli. Jaiz akli itu bisa benar, bisa salah. Bahwa ada mobil yang menelapai, menjejaki, yang berjalan, itu jaiz akli. Kenapa jaiz akli? Bisa jadi gerobak. Bisa jadi seniman kurang kerjaan, ngukir-ngukir bentuk ban. Nah, namanya jaiz. Ya. Kan bisa-bisa saja. Jadi itu masih jaiz akli.
Itu masih jaiz akli. Yang wajib akli apa? Yang wajib akli seperti tadi, Mas Alfi tadi pas kita bahas soal kambing tadi, ada yang menjejaki, ada sesuatu yang berbunyi. Nggak tahu yang berbunyi itu Mas Momon, nggak tahu kambing, nggak tahu tape recorder, tapi ya harus ada yang berbunyi kan. Nggak mungkin kok ada bunyi kok nggak ada yang sumber bunyinya kan, nggak mungkin kan. Seperti halnya tadi, jejak ban itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada yang menjejaki. Yang menjejaki itu ya bisa berarti mobil, bisa jadi gerobak, bisa jadi apapun gitu. Tetapi wajib aklinya bahwa harus ada yang menjejaki. Oke. Jadi ini bangunan kerangka pikir kita. Bahwa kebenaran itu dibuktikan melalui adanya dalil. Kebenaran itu iya atau tidaknya. Itu melalui sebuah bukti. Nah, persoalannya ada hal-hal yang tidak terindra, gaib, yang harus kita buktikan. Dan ternyata hal yang gaib pun kita bisa buktikan ada dan tiadanya, yaitu dengan dalil. Dalilnya apa tadi? Sesuatu yang lewat, nggak tahu itu mobil, nggak tahu itu gerobak, itu terbuktikan dengan adanya dalil, yaitu telapak. Oke, sekarang kita di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, itu ada hal-hal yang bisa kita indra. Seperti halnya kita mengindra telapak ban. Seperti halnya kita mengindra layang-layang. Seperti halnya kita mengindra warna merah handphone tadi. Kita bisa mengindra apa di dalam kehidupan kita? Bisa mengindra alam semesta. Bisa mengindra manusia. Bisa mengindra kehidupan. Apa bedanya? Kalau alam semesta itu ya langit, bumi, itu bendanya itu alam semesta. Kehidupannya apa? Silih bergantinya siang dan malam. Itu adalah kehidupannya alam semesta. Manusia itu bendanya. Tetapi dari muda menua, tidur, pergi, belajar, berjalan, itu adalah kehidupan. Itu sama-sama terindra. Proses kehidupannya, maupun manusianya, maupun alam semestanya, itu semuanya terindra. Berarti apa? Dari tiga hal ini yang bisa kita indra ini, kita bisa mencari sesuatu yang ada di balik itu. Meskipun itu gaib. Kita akan melihat bahwa di balik alam semesta, manusia, dan kehidupan itu ada satu karakteristik yang sama di antara ketiganya, di antara alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yaitu apa? Terbatas. Baik terbatas ruang maupun terbatas waktu. Terbatas waktu itu artinya begini. Saya, Doni, itu terbatas waktu. Artinya dulu tidak ada, kemudian tahun, kalau saya sebutkan nanti jangan tahu tahun kelahiran saya, tapi tidak masalah. Tahun 78 saya ada. Sebelum tahun 78 saya tidak ada. Tahun 78 saya ada. Sampai hari ini saya ada. Tidak tahu sampai kapan nanti saya akan tiada lagi. Itu artinya saya terbatas secara waktu. Dulu tidak ada, kemudian tiada. Saya pikir jenengan semua juga sama. Jenengan tidak ada yang tidak bermula dan tidak berakhir. Jenengan semua itu pasti berawal, pasti berakhir. Itu terbatas secara waktu. Alam semesta juga sama. Alam semesta ini terbatas secara waktu. Orang-orang zaman dulu itu pernah mengatakan bahwa alam semesta ini tidak terbatas waktu. Tetapi setelah fisika modern menemukan bahwa alam semesta ini berkembang, meluas, kemudian kita menyebutnya dengan teori Big Bang, itu menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak terbatas. Alam semesta ini bukan tidak berawal dan tidak berakhir. Alam semesta ini berawal. Buktinya apa? Big Bang, meluas. Kalau meluas itu kan berarti tadinya tidak luas. Dulunya tidak luas. Dulunya satu titik. Dulunya tidak ada gitu. Kemudian ada. Kemudian meluas. Sesuatu yang bermula, alam semesta itu melalui sebuah teori Big Bang tadi. Dan teori Big Bang itu enggak sekedar teori. Itu terbukti indrawi. Karena setiap benda yang kita amati, setiap benda di alam semesta yang kita amati, itu senantiasa selalu menjauh. Bintang-bintang itu selalu menjauh. Hari ini diamati, 100 tahun ke depan itu sudah lebih jauh daripada hari ini. Itu artinya menjauh. Nah, sesuatu yang menjauh berarti dulunya dekat, dulunya satu titik. Itu yang disebut Big Bang. Nah, alam semesta ini bermula, itu terbukti secara indera. Maka alam semesta ini juga akan berakhir. Karena apa? Karena bermula. Itu secara waktu. Secara ruang juga sama. Saya, Doni, secara ruang juga ya segini-gini aja. Mau
berlatih fitness gitu ya, makan makanan yang bergizi biar badannya gede, ya mentok itu segitu-gitu aja. Segede-gedenya Adera itu ya segitu-gitu aja, enggak bisa lebih gede lagi. Terbatas, secara ruang terbatas. Bumi, segede-gedenya bumi terbatas. Segede-gedenya matahari terbatas. Segede-gedenya alam semesta terbatas. Terbatas semua. Nah, itu terbatas ruang maupun terbatas waktu. Nanti kita bisa brainstorm kalau waktu kita agak panjang. Tapi kesimpulan pendeknya begini. Segala sesuatu yang terbatas ini tidak mungkin memulai dirinya sendiri. Saya tidak mungkin memulai diri saya sendiri. Jenengan tidak mungkin memulai diri jenengan sendiri. Alam semesta tidak mungkin. Alam semesta yang bermula dari Big Bang tadi, itu tidak mungkin bermula dengan sendirinya. Apa buktinya? Lawang jejak ban yang sesederhana itu saja tidak bisa memulai dirinya sendiri. Harus disebabkan oleh sesuatu yang lain. Harus dijejaki oleh sesuatu yang lain. Apalagi alam semesta yang serumit ini. Bola sepak bola dari kulit itu tidak mungkin kok tiba-tiba ini di meja saya ini tiba-tiba saja muncul bola dengan sendirinya sembuluk. Tidak mungkin. Bola saja ada penciptanya. Mesin mobil saja ada penciptanya. Kalau bola saja ada penciptanya, apalagi bola bumi yang kemudian tidak sekedar berbentuk bulat tetapi mengitari matahari. Dianya sendiri berputar. Ada kehidupan di dalamnya. Dan lain sebagainya. Ini tidak mungkin bahwa segala sesuatu ini memulai dirinya sendiri seperti halnya telapak tangan. Maka kalau ada orang mengatakan alam semesta ini memulai dirinya sendiri, itu mustahil akli. Seperti halnya jejak ban yang dikatakan, jejak ban itu muncul dengan sendirinya, itu mustahil akli. Maka orang ateis itu sebenarnya sebodoh-bodohnya orang. Karena mengatakan bahwa segala sesuatu itu muncul dengan dirinya sendiri, padahal ya, menurut pengalaman kehidupan kita tidak ada yang seperti itu. Nah, sampai di titik ini, pernyataan bahwa Tuhan itu ada, itu sesuai dengan realita. Itu wajib akli. Nah, sampai di sini nanti kita baru akan mengatakan, benarkah Tuhan yang menciptakan manusia? Pertanyaan selanjutnya, kalau benar Tuhan menciptakan manusia, kemudian apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Lah, tujuan Tuhan menciptakan manusia inilah yang akan menjadi visi kita di dalam kehidupan ini. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan membahas itu apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia ini, dan itu akan menjadi visi kita. Sesudah itu menjadi visi kita, saya akan membahas peradaban Islam ini bagaimana dibangun. Tentu pertemuan pertama ini teman-teman, ini masih sangat basic sekali, tidak apa-apa. Tetapi mau tidak mau harus kita mulai dari sesuatu yang sangat basic. Karena ngapain kita ngomong tinggi-tinggi kalau basicnya tidak kuat? Nah, kita hari ini sudah membangun sebuah basic yang sangat kuat, yang tidak terbantahkan bahwa Tuhan itu ada. Saya pikir itu dulu. Saya kembalikan ke Mas Muhammad. Kita kalau masih ada waktu, kita akan lanjutkan diskusi. Oke. Ya, terima kasih Mas Doni yang telah memberikan materinya ya. Tadi banyak hal yang telah disampaikan, termasuk terkait dengan tema. Mengapa sih kita menggunakan tema negeri siang malam? Disinggung sampai tadi ke visi besar ya. Karena emang buat apa nggak berkarya bagus-bagus kalau tidak ada visi yang benar. Jadi kalau dalam arti mungkin kesimpulannya sedahsyat apapun sebuah karya, kalau ada visi besar adalah sampah. Makanya kajian 12 kali pertemuan ini harapannya nanti menteri. Dan ada juga disinggung dengan simpul besar banyak tentang dari mana untuk apa semua kemana. Tapi sebelumnya kira-kira dari peserta dapat ini belum terkait dengan dari mana untuk A. Suaramu putus-putus ya Mas? Orang cetok ya? Oh gitu. Halo, ya. Sekali lagi sebelum ya, kira-kira dari peserta ini ada yang pernah mendapatkan dari mana untuk apa mau kemana? Ada?
Berarti belum ada ya. Jadi, alhamdulillah juga ada. Apa mikir jenengan apa Mas sing anu Mas, resek-resek Mas. Halo. Coba dicopot aja ya. Copot aja. Aja. Coba Mas. Halo, tes. Nah, malah lu ecet dong. Oh ya. Yang tadi keresek. Oke, sebelum dilanjut, mungkin sedikit pertanyaan dulu ya. Dari peserta ya. Kira-kira dari ini adakah yang pernah mendapat kajian terkait dengan dari mana untuk apa mau mana? Ada. Mas Momon, mohon maaf. Jenengan videonya coba ditutup aja biar lebih jelas. Nggih. Nggih. Coba Mas. Video. Halo? Oh begitu. Nah, Videonya ya Pak. Oke. karena Upload-an, anu apa? sinyalnya. Oke. Sinyalnya ra kuat Mas. Oh ya. Oke, sekali lagi dari peserta sudah ada yang dapat kajian ini? Dari mana, untuk apa, mau kemana, begitu. Berarti belum ada ya? Oke. Saya mau tanya. Bentar dulu, Pak. Bentar dulu, Pak. Ini tanya apa, Pak? Ini, Pak? Ya tanya materi. Oh, Tadi bentar dulu, itu iya. menarik Oke, ya waktu Oh, oke, membahas bentar dulu. tentang apa namanya Darwin hanya pakai perkiraan untuk memakai teori Darwin itu ya karena kesamaan terus dianggap sebagai evolusi gitu ya. Nah kan sadongi kan dari manusia ke kera-kera ke mamalia itu kan persamaannya juga tidak sama-sama banget ya. Ada yang satu di air, yang satu di darat, yang satu berdiri, yang satu ngelingsot gitu ya. Kenapa pertanyaannya sama-sama punya kaki 4, Darwin itu tidak mengatakan babi itu evolusi dari kursi ya gitu. Mengapa seperti itu kan? Padahal kan sama-sama ya. Atur nuwun Mas Omon. Soalnya kursinya kakinya satu. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Denny ya. Tapi sebelum ada tanya jawab, mungkin satu lagi dari saya. Penekanan saja, karena memang ini ntar terkait dengan karya kita bersama, dan harapannya nanti sesuai tema besar kita, dan itu memang ada visi misinya gitu. Dan kita tidak hanya sekedar berkarya, tetapi dalam karya kita ada sesuatu yang minimal kita niatkan untuk ada manfaatnya dari orang lain, nah begitu. Dan mungkin gini Mas Momon, bisa jadi puisi kita tentang negeri siang malam itu tidak hanya tentang negeri siang malamnya saja, gitu. Tetapi sejak akidahnya, gitu. Jadi bisa jadi di setiap materi ini jadi puisi, bisa jadi kan begitu. Misalnya hari ini setuju. masing-masing peserta bagaimana caranya materi hari ini jadi puisi. Nah, itu kan menarik. Betul. Setuju. Ya. Siap. Oke ya, gitu ya. Rekan-rekan ya. Oke, monggo kalau ada yang bertanya, kita santai aja. Tadi udah ada pertanyaan dari Pak Doni, tapi kalau yang lain ada, mungkin dipersilakan. Ada Ibu Nana, ada Mas Alfi. Monggo. Biasanya orang-orang selalu membuat sebuah penyamaan, analog, penyerupaan, perumpamaan itu didasarkan pada hakikatnya sama, begitu, atau intinya sama. Jadi bagaimana sebaiknya ketika kita berhadapan dengan sebuah realita itu? Apakah memang harus menelitinya secara cermat menyeluruh, ataukah memang kita
pada satu titik bisa hanya ambil kesamaan yang mungkin hanya kecil itu tadi. Nggih, ngaten mawon. Nggih, gitu. Siap. Ya, ditangkap. Mas Joni udah dipahami ya? Ya, dipahami. Oke, Jadi, untuk cuma pertama mungkin itu 2 pertanyaan dari langsung dulu aja, Nana langsung sama Pak Doni. langsung dijawab aja, biar Oh iya. flow-nya biar enak. Oke, siap. Monggo Mas Doni. Tergunanya. Jadi begini, ketika kita menjelaskan sesuatu dengan analogi, itu mindset kita itu bukan berarti apa yang dianalogikan dan analoginya itu hakikatnya sama, bukan begitu. Jadi analogi itu bukan soal hakikat, analogi itu cuma soal mendeliver ide dengan memberi contoh yang mirip gitu. Bisa jadi hakikatnya berbeda, bisa jadi hakikatnya berbeda. Jadi analogi itu bukan soal bahwa dua macam sesuatu itu hakikatnya sama. Bukan itu. Ini hanya soal mendeliver ide biar ide ini tersampaikan dengan mudah. Dengan cara apa? Dengan cara membuat analogi. Analoginya yang mirip dengan pola itu. Jadi bukan soal itu. Contoh begini. Ketika saya membuat sebuah analogi tentang negara, kemudian ada kepala negara, ada presidennya, ada warganya. Itu saya membuat analogi tentang kereta api. Kereta api ada masinisnya, ada penumpangnya, ada kereta apinya itu sendiri, ada relnya. Kemudian saya katakan, kepala negara itu ibaratnya kereta apinya. Gitu. Kemudian kepala negara itu ibaratnya masinisnya, yang nyetir kereta api. Rakyat itu ibaratnya penumpangnya. Maka ganti masinis itu tidak akan berpengaruh banyak kepada laju kereta api itu. Gitu. Karena laju kereta api itu tidak hanya bergantung pada masinis, tetapi pada kereta apinya juga. Dan jangan lupa satu, pada relnya. Nah, kalau kepala negara itu adalah masinis, kemudian negara itu adalah kereta, warga itu adalah penumpang, relnya ini apa? Rel ini ideologi. Nah, maka kalau rel ideologinya sudah itu, rel ideologinya komunis misalnya, mau bentuk negaranya itu mau diganti demokratik, mau diganti semi otoriter, apalagi cuma diganti masinisnya ganti, itu tidak akan mengubah apapun. Itu akan tetap sampai sana. Misalnya dari Jogja kita naik kereta Taksaka ke arah barat, itu tujuannya sampai Jakarta. Mau diganti masinis, tetap sampai Jakarta. Mau diganti selain Taksaka, diganti Gajayana misalnya, relnya masih itu, sampainya Jakarta juga. Itu maka rel ini menjadi sangat penting. Rel ini ideologi. Nah, ketika saya membuat analogi itu, bahwa negara itu ibaratnya kereta api, ada masinisnya yaitu kepala negara, ada warganya yaitu penumpangnya, ada kereta apinya yaitu bentuk negaranya, ada rel yaitu ideologinya. Itu bukan berarti antara hakikat kereta api dan hakikat negara itu sama, bukan begitu. Ini bukan masalah soal hakikat, hanya masalah bagaimana kita mendeliver konsep yang kita pahami kepada orang lain agar konsep ini dipahami dengan mudah. Kemudian kita mencari analogi yang polanya hampir mirip. Saya pikir itu. Terus apalagi tadi selain itu Bu? Apalagi tadi pertanyaannya? Pertanyaan saya. Yes. Kan soal bahwa analogi itu hakikat gitu kan? Bukan. Terus apa lagi tadi? Ya tadi kalau pertanyaan saya pada titik tertentu, apakah kemudian penganalogian itu bisa dibenarkan atau bisa disalahkan begitu? Ya bisa saja gitu. Bisa saja. Ketika analoginya tidak tepat itu nanti nggak bisa mendeliver ide dengan tepat. Tetapi yang pasti begini, di kepala kita itu pemahamannya itu jangan bahwa antara apa yang dianalogikan dengan analoginya itu adalah satu hakikat, bukan seperti ini. Hanya soal dalam tanda petik ya, nuwun sewu, cocokologi ini nek kereta api ini cocok nek menganalogikan negara gitu.
Nah, gitu aja, bukan soal esensi, bukan soal hakikat gitu. Ngaten nggih, nah, bagaimana kita boleh nggak kemudian kita menggunakan analogi? Ya boleh-boleh saja sebagai sebuah cara untuk mendeliver konsep yang kita pahami kepada orang lain agar konsep itu lebih mudah dipahami ketika kita tidak menggunakan analogi dibanding ketika kita tidak menggunakan analogi. Saya pikir ngoten nggih. Tadi dari pertanyaan Pak Denny, Mas. Udah tadi ya? Iya, ya itu karena porsinya kakinya biar dijawab Darwin aja nggak apa-apa. Pertanyaannya kan ke Darwin. Ya. Oke, ada lagi? Mas. Iya, monggo. Oh, nggih, Mas Wicaksono monggo, Mas. Nggih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik Ustadz, saya ingin bertanya, ada dua hal ini pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tadi sudah dibahas mengenai bagaimana kemudian kita bisa memberikan pernyataan benar atau salah apabila terdapat hal yang gaib. Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan apakah yang dimaksud dengan gaib itu apakah yang kemudian tidak terlihat saja atau ada keterangan lain yang kemudian bisa ditambahkan yang kemudian bisa menjelaskan gaib itu. Dan yang nomor dua, tadi ada berbagai macam obrolan kemudian yang menyangkut manusia purba, evolusi dan juga Darwin. Yang kemudian saya ingin tanyakan adalah apa kemudian museum-museum itu adalah bagian dari kampanye-kampanye teori Darwin ini agar kemudian tetap lestari, kemudian tetap bisa dijadikan sebagai pijakan berpikir, ataukah seperti apa? Demikian saja, terima kasih. Ya, alhamdulillah Mas Wicak. Gaib itu apa yang pertama? Gaib itu tidak terjangkau indera. Sesimpel itu. Gaib itu tidak terjangkau indera. Nanti gaib itu ada tiga. Gaib karena dia masa lalu, maka indera kita nggak mampu mengindra masa lalu. Atau gaib masa depan, sama, indera kita tidak bisa menjangkau masa depan. Atau gaib hari ini yang memang itu tidak terjangkau panca indera. Nah, gaib itu begitu. Nanti kalau kebalikannya gaib itu dohir. Nah, dohir itu apa? Sesuatu yang terlihat, sesuatu yang nampak. Itu dohir. Itu mau makna istilahnya makna religius sama gitu. Sama. Surga itu gaib bagi kita hari ini, tidak terindra. Nanti kalau sudah di akhirat sudah tidak gaib lagi, sudah tidak gaib lagi. Atau apa lagi ya? Ya tadi saya contohkan udara. Udara itu dalam batas tertentu itu gaib. Gaib secara mata. Tetapi secara kulit itu gaib. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian soal museum. Apakah museum itu adalah sebuah kampanye? Jadi ketika segala sesuatu itu menyeru kepada sebuah ide, ya itu betul kampanye. Ketika segala sesuatu menyeru pada ide itu ya kampanye. Kalau museum itu dalam rangka mengkampanyekan teori Darwin, ya memang itu kampanye. Misalnya gini, di Sangiran, saya pernah datang itu di Sangiran. Ada peninggalan-peninggalan, artefak-artefak, tulang-tulang, tembikar-tembikar. Kemudian ada narasi kan, bahwa di sana pernah terjadi bla 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 dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita bisa memisahkan dua, Mas. Artefaknya itu sendiri dan narasinya. Artefaknya itu sebuah objek, sebuah objek yang objektif namanya artefak kan, objek yang objektif. Beda ceritanya kalau artefaknya itu palsu, misalnya gini, tulang, tengkorak ini kalau memang dia real tengkorak, kemudian carbon datingnya itu sekian ribu tahun yang lalu gitu ya itu sebuah data bahwa ada tengkorak berusia sekian. Tetapi tengkorak ini apa? Itu kan narasi, itu cerita gitu. Wong yang nyusun cerita juga nggak lihat kejadiannya gitu. Terus misalnya gini, di samping tengkorak itu ada tembikar-tembikar.
Kemudian ketika dicocok ke karbon datingnya ternyata usianya hampir-hampir sama. Oh, berarti tembikar ini adalah perangkat mereka dalam hidup gitu. Itu kan narasi. Siapa yang menjamin benar bahwa tembikar itu adalah alat-alat mereka? Kan cuma nggak ada. Bisa jadi itu alat yang dilakukan orang lain yang bisa jadi. Nah, jadi gitu. Apa namanya? Bedakan antara artefak. Artefak itu objek benda dan dia objektif. Gitu. Bahwa itu ada itu objektif. Bedakan dengan narasinya. Nah, narasi ini biasanya yang tidak objektif. Nah, kalau kita ke segala sesuatu, nggak tahu itu ke museum, nggak tahu itu baca buku sejarah dan lain sebagainya, itu kita pinter-pinter membedakan mana data, mana objek, dan mana opini, mana narasi. Kita datang ke museum, ya ini objek, tapi bahwa itu begini dan begitu itu narasi. Nah, kadang-kadang yang namanya narasi itu disusun untuk kepentingan tertentu. Itu sudah pola peradaban. Bahwa narasi itu digunakan untuk menyusun kepentingan-kepentingan tertentu dari yang menyusun narasi. Nah, ini kita nanti akan sampai situ. Kenapa peradaban ini itu mengkampanyekan evolusi Darwin? Nah, kita akan sampai situ. Kenapa peradaban ini menjaga benar bahwa agar evolusi Darwin ini tetap dianggap sebagai kebenaran. Karena sebenarnya ini misinya jelas. Misinya itu untuk menyingkirkan, untuk meminggirkan agama hadir di dalam kehidupan. Karena agama itu hanya dianggap mitos, yang realitas itu ya evolusi ini dan lain sebagainya. Walaupun nanti sebagian orang juga tidak sepakat seperti itu. Nanti banyak. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, Mas Ujang. Ada lagi mungkin dari peserta? Oke, nanti yang tidak ikut, Mas, nanti bisa lihat bisa lihat rekaman ya. Oh, iya, betul, Mas. Mas Otok nanti akan mengunggah ke YouTube Hot. Terus nanti seperti tadi ya, teman-teman yang tidak ikut silahkan nonton videonya dan bisa meresponnya dengan karya. Jadi akan kelihatan yang nonton atau tidak akan kelihatan. Yang nonton karyanya nanti akan connect dengan materi hari ini, walaupun ikut secara langsung maupun sekedar nonton rekaman. Ada lagi mungkin dari peserta? Mas Alfi, ada pertanyaan? Cukup, Mas, cukup. Oh, cukup ya. Oh, siap. Berarti nggak ada ya? Kalau tidak ada, alhamdulillah pertemuan ngajeni perdana kita ya terlaksana, dan kami sebagai panitia mohon maaf kemarin minggu kemarin tercancel karena beberapa hal, jadi mundur hari ini yang perdana. Ya, begitu pertemuan perdana. Nanti harapannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya bisa ikut dan nanti menjadi modal ya atau menjadi visi besar bagi karya-karya kita. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa tutup majelis. Subhanakallah. Oke, dari saya sekian. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau nanti ada lanjutan diskusi di grup monggo ya. Nanti saya kalau ada waktu saya atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di grup. Nanti biar diskusi di grup. Siap. Gitu. Saya pamit, Mas Denny, Mas Momon. Moga-moga matur nuwun. Saya juga pamit. Assalamualaikum.